Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anji di channel Anji Khalid History. Pokoknya jangan pernah bosen ya sob. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kanibalisme. Tepatnya, masih adakah suku kanibalisme di Indonesia? Ya, sebenarnya pertanyaan ini juga muncul dalam pikiran saya. Dan yang lebih buat saya kaget, ternyata suku kanibal ini memang masih ada di Indonesia. Benar-benar tidak terbayangkan di era yang sangat maju dan serba canggih sekarang ini. Ya, suku tersebut adalah suku Korowai, suku yang berada di pedalaman Papua, tepatnya di sepanjang sungai Dairam Kabur, Papua Barat, perbatasan dengan Papua Nugini. Suku Korowai ini sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu dan cara hidupnya dengan berpindah-pindah atau nomaden. Mereka bertahan hidup dengan cara memanfaatkan alam sekitar. Oleh karena itu, di saat mereka berpindah-pindah tempat, pasti yang dipilih tidak jauh dari rawa ataupun sungai. Karena di sekitar tempat tersebutlah memiliki sumber penghidupan yang lebih baik. Suku Korowai ini juga memiliki keahlian, yakni membuat rumah di atas pohon, berburu, dan menangkap ikan. Pada Mei 2006, ada pemandu wisata dan juga seorang jurnalis luar negeri, yakni Paul Raphael. Dia memimpin ekspedisi ke pedalaman hutan Papua. Tujuan melakukan ekspedisi adalah untuk membuat film dokumenter tentang suku Korowai. Dia ingin memahami keseharian suku Korowai dan alasan mereka melakukan ritual yang mengerikan. Raphael juga menegaskan bahwa sebagian besar orang Korowai hidup dengan mengabaikan dunia di luar suku mereka. Kemudian Raphael menulis dalam artikelnya, kanibalisme dipraktekkan di antara manusia prasejarah dan itu bertahan hingga abad ke-19 di beberapa kebudayaan Pasifik Selatan yang terisolasi, terutama di Fiji. Tapi, hari ini Korowai adalah salah satu dari sedikit suku yang diyakini memakan daging manusia. Mereka tinggal sekitar 100 mil dari Laut Arafura, di mana Michael Rockefeller, putra gubernur New York, Nelson Rockefeller, menghilang pada 1961 saat mengumpulkan artefak dari suku Papua lainnya. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Masih di artikel yang sama, seperti yang ditulis Van Eng, Korowai sering terkena beberapa wabah penyakit, termasuk malaria, tuberkulosis, elephantiasis, dan anemia, dan apa yang dia sebut kompleks Kakua. Korowai tidak memiliki pengetahuan tentang kuman mematikan yang menduduki hutan mereka dan begitu percaya bahwa kematian misterius disebabkan oleh Kakua atau penyihir yang mengambil bentuk laki-laki. Banyak Kakua yang dibunuh dan dimakan setiap tahunnya. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan Raphael dengan pimpinan suku Korowai, dia menjelaskan alasan orang Korowai mempraktekkan kanibalisme. Bagi Korowai, jika seseorang jatuh dari rumah pohon atau terbunuh dalam pertempuran, tidak ada alasan kematian atau alasannya sudah jelas. Tetapi mereka tidak memahami mikroba dan kuman. Jadi, ketika seseorang mati secara misterius, mereka percaya itu adalah karena seorang Kakua, penyihir lelaki yang datang dari akhirat. Seorang Kakua harus dibunuh dengan cara dimakan. Sebab Kakua adalah sebenarnya merupakan orang yang sudah mati. Memakan mereka dianggap sebagai sistem keadilan terbaik bagi suku Korowai. Suku Korowai tidak sembarangan dalam memakan daging manusia. Bukan hanya Kakua, mereka juga akan memakan daging manusia yang melakukan pelanggaran adat dan juga musuh yang kalah dalam perang suku di Papua. Biasanya, sebelum dimakan, korban diadili terlebih dahulu. Setelah korban diputuskan bersalah,
maka akan dilakukan ritual memakan daging secara bersama-sama. Nah, otak manusia yang hangat adalah bagian tubuh yang paling disukai oleh suku Korowai. Kabarnya, hingga saat ini suku Korowai masih melakukan kanibalisme. Namun, penelitian lain mengatakan praktik kanibalisme tersebut sudah berhenti. Wow, benar-benar tak terbayangkan. Ya, semoga pemerintah kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan suku-suku pedalaman lainnya yang masih berada di Indonesia, memberi arahan dengan tidak melakukan lagi praktek kanibalisme. Bagaimanapun juga, mereka masih bagian dari warga negara kesatuan Republik Indonesia.